sekretaris, dan bendahara. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Vikaris, diakon, yang kami hormati para ketua DPS, yang kami hormati Nona Katekis, Nona Vivi, dan Nona Ance, dan yang kami kasihi para peserta rapat kerja paroki tahun 2024. Laporan yang akan kami laporkan pertama, Bapak Ibu Katong bisa lihat di tangan masing-masing. Kami akan melaporkan yang pertama, laporan Ketua DPS. Laporan Stasi Kristus Raja Semesta Alam Serwaru dalam rapat kerja paroki tahun 2024. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai insan yang percaya, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas tuntunan dan penyertanya kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk ada dalam rapat kerja paroki di tahun 2024. Kita semua menyadari bahwa Katong ada di sini bukan karena kekuatan kita semua, tapi karena kasih dan kemurahan dari Sang Pencipta. Untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya untuk melaporkan laporan tentang pelaksanaan pelayanan Dewan Pastoral Stasi dan pertumbuhan serta perkembangan umat Stasi Kristus Raja Semesta Alam Serwaru selama kurang lebih setahun pelayanan berdasarkan visi dan misi Bapak Ibu yang sudah kami paparkan dalam setiap rapat kerja. Mungkin ada di tangan Bapak Ibu semua, tidak perlu dibacakan, Katong sendiri bisa lihat, yaitu visi, misi, dan tujuan. Yang berikut kita masuk kepada gambaran umum. Yang pertama, keadaan umum. Stasi Kristus Raja Semesta Alam Serwaru berada di Kecamatan Pulau Leti yang umatnya tersebar di 5 desa, yaitu Desa Laitutun, Desa Patumiau, Desa Tutukei, Desa Tomra, dan Desa Nuewa. Mayoritas pekerjaan dari umat di Stasi Serwaru, Bapak Ibu, sebagian besar adalah petani dan sebagian kecil adalah pensiunan dan juga PNS, yaitu PNS dan juga ada yang guru atau pegawai kontrak. Umat yang beragama Katolik di Stasi Serwaru, yang asli beragama Katolik hanya beberapa orang saja, dan sebagian besar adalah dari jemaat Kristen Protestan yang karena kawin dan mereka masuk menjadi umat Katolik. Yang kedua, Bapak Ibu, keadaan umat. Berdasarkan data statistik tahun 2023, jumlah umat Katolik Stasi Serwaru 22 KK dengan jumlah jiwa 79 orang, laki-laki 38, perempuan 41. Untuk lebih jelasnya akan dilaporkan sebentar oleh Sekretaris Stasi. Yang ketiga, pelayanan peribadatan. Pelayanan peribadatan seperti hari Minggu, hari-hari besar gereja, seperti Natal dan Paskah, ibadah rukun, ibadah rosario maupun ibadah kelompok kategorial berjalan seperti biasanya. Pemimpin-pemimpin ibadah untuk hari Minggu biasanya dilayani oleh DPS dan juga salah satu katekis stasi yang kemarin sudah dilaporkan oleh Pastor Paroki. Di Stasi Serwaru adalah ada salah satu katekis, Nona Vivi, dan juga dilayani oleh para pastor atau frater yang sering berkunjung ke stasi. Sedangkan ibadah rosario, ibadah rukun maupun ibadah kelompok kategorial, pemimpin ibadahnya bukan hanya pengurus DPS, tetapi pengurus kelompok kategorial maupun juga dibagi bergilir, yaitu dari anggota umat yang lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin ibadah. Untuk kegiatan ibadah rosario, ibadah rukun, kami melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, Bapak Ibu, baik yang dekat maupun yang jauh. Transportasi yang kami gunakan menggunakan motor pribadi. Kalau yang jauh, Bapak Ibu, biasa kami menggunakan mobil. Adapun kondisi nyata yang terjadi bahwa masih terdapat saja umat yang acuh tak acuh dan malas berkunjung ke gereja.
baik ibadah rosario, ibadah hari Minggu maupun ibadah lainnya. Adapun anggota umat yang datang beribadah ketika hari-hari raya besar seperti Natal dan Paskah, ketika ada kunjungan pastor atau frater. Pada tahun 2023 juga ada penerimaan sakramen baptis untuk 2 orang anak dan juga sakramen perkawinan kepada 1 pasang umat. Kegiatan ibadah maupun pelayanan sakramen Bapak Ibu akan kita lihat pada lampiran laporan ini untuk foto-fotonya. Yang keempat, kelompok kategorial gereja. Di Stasi Serwaru ada kelompok kategorial seperti Sekami, OMK, dan KIK. Sedangkan untuk KBK di Stasi Serwaru belum ada. Kegiatan ibadah untuk Sekami dan OMK berjalan 1 minggu sekali, sedangkan untuk KIK kegiatan ibadah terlaksana 1 bulan sekali. Yang berikut Bapak Ibu, nomor 5, keuangan. Pendapatan dan belanja gereja hanya bisa diperoleh dari kolektif hari Minggu, hari raya maupun ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah rukun dan ibadah rosario. Kesadaran umat untuk memberi kepada gereja masih sangat rendah. Salah satu penyebab melemahnya pendanaan ini disebabkan karena kesadaran umat untuk berkurban atau memberi kepada gereja masih sangat lemah. Kita lanjut Bapak Ibu pada nomor 6, yaitu gedung gereja. Bangunan fisik gedung gereja Stasi Kristus Raja Serwaru telah banyak mengalami kerusakan, terutama di bagian atap dan plafon. Bapak Ibu peserta rapat kerja yang kami hormati, saya juga melaporkan bahwa pada bulan Juni baru-baru tahun 2024 kami mendapat telepon Bapak Ibu dari bagian Gestra serta Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaporkan jumlah jiwa Stasi Serwaru, terus sarana prasarana maupun foto pendukung dokumentasi gereja baik di dalam maupun di luar. Setelah kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu, pada bulan Juli kami mendapat telepon kembali dari bagian Setda Kabupaten Maluku Barat Daya bahwa kami mendapat bantuan dana hibah di tahun ini dengan jumlah sebesar 125 juta rupiah. Kami juga sudah melengkapi beberapa persyaratan dan pada tanggal 22 September kemarin Bapak Ibu, bendahara sudah melakukan pencairan dana tersebut dan terkait bantuan ini Bapak Ibu kami sudah melaporkan kepada pastor paroki dan juga DPP. Sesuai kesepakatan rapat kami pada tanggal 22 September 2024 sebelum kami datang untuk mengikuti rapat kerja, bahwa kegiatan renovasi gedung gereja akan dilaksanakan setelah kami kembali dari kegiatan rapat kerja ini Bapak Ibu. Dan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban akan dilaporkan setelah selesai renovasi ini, yaitu dilaporkan ke Setda Kabupaten Maluku Barat Daya, kepada pastor paroki, kepada DPP, dan juga kepada umat Stasi Serwaru. Kita lanjut Bapak Ibu pada nomor 7, Dewan Pastoral Stasi Serwaru. Saya juga melaporkan bahwa kepengurusan Dewan Pastoral Stasi Serwaru yang dilantik oleh pastor paroki pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan masa bakti 2020 dan sudah berakhir pada bulan Oktober tahun kemarin Bapak Ibu. Masa kepengurusan kami sudah selesai dan pada forum yang terhormat ini kami juga melaporkan bahwa pada bulan Maret tahun 2024, pada bulan Maret kemarin Bapak Ibu, kami DPS sudah menyelenggarakan pemilihan DPS periode yang baru 2024 sampai 2027, tapi sampai saat ini belum dilantik Bapak Ibu karena ada beberapa hal. Yang pertama, setelah selesai pemilihan, waktu itu Ketua DPS terpilih dan Sekretaris 1 DPS terpilih berangkat ke Ambon untuk urusan pendidikan anak di Ambon. Dan sampai dengan saat ini ketika kami datang mengikuti rapat kerja, Sekretaris 1 DPS terpilih belum kembali ke Liti. Dan terkait tunda pelantikan ini kami sudah laporkan kepada pastor paroki, dan sesuai rapat pada tanggal 22 September kemarin, ini permintaan dari DPS terpilih tapi semua terpulang ke pastor paroki,
bahwa kegiatan pelantikan nanti kalau bisa akan dilaksanakan setelah kegiatan renovasi gedung gereja. Dan terkait hal ini Bapak Ibu, kami yang ada di sini yang datang untuk mengikuti kegiatan Rakerbar masih Dewan Pastoral Stasi yang lama periode 2020-2023. Kita lanjut Bapak Ibu. C. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik stasi. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik stasi di Serwaru pada tahun 2023 tidak ada dan nanti akan terlaksana di tahun ini setelah kembalinya kami dari rapat kerja ini. Yang terakhir, hal-hal lain. Pada bulan Maret baru-baru tahun 2024 kami mendapat satu katekis Nona Vivi Renyaan. Maka pada forum yang terhormat ini kami selaku Dewan Pastoral Stasi Serwaru bersama semua umat menyampaikan limpah terima kasih. Yang pertama kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan juga kepada Pastor Paroki yang telah mengutus satu katekis untuk membantu kami Dewan Pastoral Stasi dalam setiap pelayanan peribadatan maupun pelayanan kepada umat. Dan perlu kami laporkan juga bahwa selama kurang lebih 6 bulan Nona Vivi sudah melakukan banyak hal di Stasi Serwaru, yaitu membantu DPS dalam setiap pelayanan peribadatan, memberikan katekese tentang berbagai hal dalam gereja Katolik, baik kepada umat maupun juga kepada kelompok-kelompok kategorial. Nona Vivi juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja di Stasi Serwaru. Selain membantu DPS di Stasi Serwaru, Nona Vivi juga dipercayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengajar pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Leki Mualakor. Mungkin itu Bapak Ibu laporan dari kami, dan di bagian belakang Bapak Ibu kita bisa lihat foto-foto yang kami tampilkan, foto kegiatan ibadah dan pelayanan sakramen di tahun 2023. Yang pertama Bapak Ibu, pada Paskah tahun 2023 dilayani oleh Frater Mando Malerafi, ada di bagian foto ini Bapak Ibu. Pada Hari Raya Natal dilayani oleh Frater Irman Bile. Terus yang berikut Bapak Ibu, ke foto kegiatan ibadah sabda, ada foto ibadah rukun juga ada Bapak Ibu, foto ibadah rosario juga ada, foto ibadah kelompok-kelompok kategorial, yaitu ibadah sekami juga ada. Saya akan melaporkan statistik Stasi Khusus Raja Semesta Alam Serwaru. Format sesuai dengan format KWI dan format paroki. Statistik Stasi tahun 2023. Keuskupan Amboina, kode 0. Nama paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Nama stasi Khusus Raja Semesta Alam Serwaru. Alamat Stasi Serwaru, Kecamatan Pulau Levi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kontak pos, telepon 97653. Batas wilayah stasi, batas wilayah utara berbatasan dengan jalan umum Desa Tutukei. Sebelah barat berbatasan dengan tembok pagar SMP Negeri 1 Lemola. Sebelah timur dengan kali, sebelah selatan tanah milik Bapak Kreskera. Di Stasi Serwaru sendiri ada terdapat 5 desa. Yang pertama Laitutun, kedua Desa Batmiau, yang ketiga Desa Serwaru, yang keempat Tongka, yang kelima Nuewa. Tahun berdiri tahun 1993 dengan jumlah rukun 1. Perkembangan jumlah umat Katolik selama tahun 2023. Pertambahan umat Katolik pada tanggal 1 Januari tahun 2023 berjumlah 71 orang. B. Orang yang dibaptis ada 2 orang. C. Diterima resmi dari gereja lain tidak ada. D. Umat yang pindah masuk ke stasi ini dari paroki lain dalam keuskupan dan dari keuskupan lain ada 6 orang.
Umat yang meninggal dunia pada tahun 2023 ada 1 orang. Umat yang pindah keluar paroki ada 7 orang. G. Umat yang pindah ke agama non-Katolik tidak ada. H. Jumlah umat Katolik pada tanggal 31 Desember tahun 2023 berjumlah 71 orang. Jumlah orang yang dibaptis selama tahun 2023 ada pada poin B. Usia 1 tahun sampai 7 tahun ada 2 orang, 2 wanita, jadi jumlah total orang yang dibaptis selama tahun 2023 ada 2 orang. Agama orang tua mereka yang dibaptis adalah keduanya Katolik. Berikut yang keempat, jumlah katekumen umur 7 tahun ke atas yang sudah dan belum dibaptis pada tahun 2023 tidak ada. Yang kelima juga sama untuk mereka yang pindah agama non-Katolik tidak ada. Yang keenam, jumlah penerima komuni pertama selama tahun 2023 tidak ada. Yang ketujuh, jumlah penerima sakramen Krisma selama tahun 2023 tidak ada. Yang kedelapan, jumlah pasangan perkawinan gerejawi tahun 2023 yang tercatat di Gereja Stasi ada 1 pasang, C. Katolik dan Kristen lainnya. Untuk yang kesembilan, untuk pasangan Katolik dengan Kristen lainnya, asal gereja mempelai Kristen lainnya tidak ada. Yang ke-10, untuk pasangan Katolik dengan non-Kristen atau agama kepercayaan mempelai non-Kristen tidak ada. Yang ke-11, jumlah pasangan yang mengalami pembubaran perkawinan selama tahun 2023 juga tidak ada. Yang ke-12, jumlah penerima sakramen perminyakan suci selama tahun 2023 tidak ada. Yang ke-13, jumlah umat yang meninggal dunia selama tahun 2023 1 orang dewasa. Jadi jumlah yang meninggal dunia selama tahun 2023 1 orang. Yang keempat, jumlah umat dari paroki ini yang mulai masuk ke seminari atau novisia pada tahun 2023 tidak ada. Yang ke-15 juga tidak ada. Tapi bisa melihatnya di lembar yang sudah dibagikan. Sama halnya dengan kelompok awam tidak ada. Yang ke-17, jumlah anggota Dewan Stasi dan pengurus gereja dan papa miskin pada tahun 2023. Anggota Dewan Inti wanita 5 orang, jumlah 5. Anggota Dewan Pleno tidak termasuk Dewan Inti, pria 8, wanita 8, jumlah 16. Jumlah keseluruhan 21 orang. Jumlah perkumpulan umat basis Stasi beserta jumlah anggotanya: wanita Katolik jumlah kelompok ada 1, jumlah anggota 13 orang. Orang muda Katolik 1 kelompok, jumlahnya 8 orang. Misdinar 1 kelompok, jumlahnya 4 orang. Jadi total keseluruhan ada 3 kelompok kategorial dengan jumlah anggota 25 orang. Yang berikut jumlah sarana ibadah. Bentuk sarana ibadah: 1 gereja pembantu atau gereja Stasi dengan kapasitas orang 100 orang. Yang ke-20 tidak ada, jumlah asrama Katolik serta penghuninya tidak ada. Yang ke-21 jumlah lembaga sosial karitatif Katolik serta jumlah penghuninya menurut agama juga tidak ada. Yang ke-21B, 22, 23 juga tidak ada. Tapi bisa lihat pada halaman 10. Statistik Stasi tahun 2023. Formatnya nomor 10 ya. Yang pertama data umum. Nomor 1, Desa Batniau, jumlah kakak 5 orang, jumlah jiwa laki-laki 6, perempuan 4. Dusun Serwaru, jumlah kakak 3 orang, jiwa
Jumlah jiwa laki-laki 5, perempuan 7. Yang pindah laki-laki 1 orang dan perempuan 2. Desa Tombra, jumlah kakak 11, jumlah jiwa laki-laki 23, perempuan 21. Yang meninggal 1 orang laki-laki, yang pindah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Desa Nuewang, jumlah kakak 1 orang, jumlah kakak 1, jumlah jiwa laki-laki 1 orang, perempuan 2. Yang kelima, Desa Laitutun, jumlah kakak 2 orang, 2 kakak, jumlah jiwa laki-laki 3 orang, perempuan 7. Yang pindah laki-laki 1 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah keseluruhan kakak 22 kakak dengan jumlah jiwa laki-laki 38 dan perempuan 44 sama dengan keseluruhan 71 orang. Data pelayanan sakramen-sakramen. Anggota 5, biarawan, biarawati, para frater atau seminaris. Dari Desa Tombra, 2 suster dan 1 frater. Total 2 suster dan 1 frater. Untuk data keluarga bermasalah tidak ada. Data Dewan Pastoral, Dewan Inti laki-laki tidak ada, perempuan 5 orang. Total 5. Pleno laki-laki 12, perempuan 9, total 21 orang. Demikian pelaporan data statistik dari Stasiun Seruang. Terima kasih. 422.000 rupiah. Debit Rp1.089.000, kredit Rp1.081.000. Jadi saldo kas per 31 Januari 2023 Rp800.000. Bulan Februari tahun 2023 saldo kas per 31 Januari 2023 Rp808.000. Debit Rp666.000, kredit Rp613.000. Jadi saldo kas per 28 Februari 2023 adalah Rp55.000. Bulan Maret saldo kas per 28 Februari 2023 Rp55.000. Debit Rp3.553.000, kredit Rp1.463.000. Saldo kas per 31 Maret 2023 berjumlah Rp2.090.000. Bulan April saldo kas per 31 Maret 2023 Rp2.090.000. Debit Rp3.996.000, kredit Rp2.435.000. Jadi saldo kas per 31 April 2023 Rp1.561.000. Bulan Mei saldo kas per 31 April 2023 Rp1.561.000. Debit Rp3.029.000, kredit Rp1.590.000. Saldo kas per 31 Mei 2023 Rp1.439.000. Bulan Juni 2023 saldo kas per 31 Mei 2023 dengan saldo Rp1.439.000. Debit Rp2.638.000, kredit
Rp203.000. Jadi saldo kas per 31 Juni 2023 Rp2.435.000. Bulan Juli 2023 saldo kas per 30 Juni 2023 dengan saldo Rp2.435.000. Debit Rp3.499.000. Kredit Rp1.169.000. Jadi saldo kas per 31 Juli 2023 Rp2.330.000. Bulan Agustus 2023 saldo kas per 31 Juli 2023 dengan saldo Rp2.330.000. Debit Rp3.441.000. Kredit Rp1.235.000. Jadi saldo kas per 31 Agustus 2023 Rp2.206.000. September 2023 saldo kas per 31 Agustus 2023 dengan saldo Rp2.206.000. Debit Rp3.024.000. Kredit Rp2.427.000. Jadi saldo kas per 31 September 2023 Rp597.000. Oktober 2023 saldo kas per 30 September 2023 dengan saldo Rp597.000. Debit Rp3.644.000. Kredit Rp2.232.000. Jadi saldo kas per 31 Oktober 2023 berjumlah Rp1.412.000. November 2023 saldo kas per 31 Oktober 2023 dengan saldo Rp1.412.000. Debit Rp2.501.000. Kredit Rp1.461.000. Jadi saldo kas per 31 November 2023 Rp1.040.000. Desember 2023 saldo kas per 31 November 2023 dengan saldo Rp1.040.000. Debit Rp3.395.000. Kredit Rp3.232.000. Jadi saldo kas per 31 Desember 2023 dengan saldo Rp163.000. Demikian laporan saya sebagai Bendahara Stasi Serwaru. Saya ucapkan limpah terima kasih dan baik. Melaporkan situasi dan kondisi di Stasi Serwaru. Kita berikan tepuk tangan. Yang berikut, saya mulai dari yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan tahun 2023 ya. Laporan keuangan tahun 2023 berarti di akhir tahun lalu sudah dilaporkan. Sampai bulan September ya tahun lalu kita rakyat. Nah berarti pada tahun depan kita laporkan, seharusnya yang dilaporkan dari Oktober tahun lalu sampai saat ini, sampai sebelum datang ke sini, ya, supaya kita tahu kondisi real saat ini. Ya, kalau ini sampai Desember tahun lalu, maka dari Januari sampai saat ini kita tidak tahu kondisi keuangan di stasi. Ya, yang seharusnya dilaporkan batas terakhir tahun lalu dari bulan Oktober sampai saat ini, sehingga laporan keuangannya real. Ya, kita tahu kondisi keuangan di stasi saat ini seperti apa. Ya, seperti itu. Ya, itu yang dimaksudkan. Kalau yang batas Desember kemarin, apalagi tahun lalu, saya rasa itu kita sudah lewat. Apalagi yang dilaporkan kita sudah lewat di rakyat ya sampai saat ini, rakyat tahun lalu. Ya, karena itu saya minta kepada setiap stasi supaya melaporkan laporan keuangannya real yang hingga saat ini. Sekarang ketendudu ini kondisi di keuangan di stasi seperti apa? Ya, itu yang dimaksudkan saat ini. Nah, gitu. Lalu yang berikut, yang pelantikan DPS dia bisa masuk dalam rekomendasi untuk dicatat nanti supaya bisa dimasukkan pelantikan DPS supaya menjadi pengingat buat kita semua setelah renovasi gereja.
saya setuju saja karena mengingat juga ada banyak hal kesibukannya ke depannya akan kita buat. Lalu ibadat KIK di stasi Serwaru, saya usulkan saja kalau cuma 1 bulan 1 kali, mungkin bisa tambah setelah kembali dari sini 1 bulan 2 kali atau 3 kali, supaya tidak 1 bulan 1 kali saja. Kalau bisa 1 minggu 1 kali juga lebih bagus, tapi kalau bisa pelan-pelan 1 minggu 2 kali atau 1 bulan 2 kali atau 3 kali itu lebih baik. Ya, seperti itu. Baik, itu beberapa catatan dulu. Nanti kita tambahkan lagi jika ada catatan yang ada beberapa hal yang ada saya lihat di situ. Misalnya pada bagian nomor 15 ya, tentang umat stasi dapat dilayani oleh tenaga purna waktu dan paruh waktu di bawah kosong. Berarti tidak ada pastor paroki di paroki di stasi ya, padahal ada 2 imam rojo dan 1 diakon ya yang membuat, tapi di situ kosong ya, jadi kita bisa. Atau juga di atas jumlah umat paroki yang mulai masuk seminari atau novisiat pada tahun 2023 ya tidak ada, tetapi di umat Serwaru ada 1 orang di seminari tinggi ya, itu juga perlu dilaporkan supaya stasi lain juga tahu bahwa di paroki kita ada yang sementara di seminari tinggi ya, seperti itu. Baik, itu beberapa hal saja yang perlu disampaikan dan kita lanjut pada stasi.